Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 ingin membuat video presentasi untuk tugas akhir sistem mata kuliah sistem distribusi dengan judul presentasinya itu tinjauan literatur sistematis tentang arsitektur sistem terdistribusi pada layanan kesehatan digital. Namun sebelum masuk ke dalam penjelasan materi, ada baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Rafli Hibatullah dengan NIM 23030150556. Ada saya Muhammad Safrizal Iksan. Selanjutnya ada saya Rizma Maulani Iskandar dengan NIM 23030151277. Eh, Dengan begitu, kita langsung saja masuk ke dalam materinya. Yang pertama ada pendahuluan serta isi dari adanya kajian literatur ini. Yang pertama adalah proses digitalisasi kesehatan, yang dimana di zaman modern kini banyak kebutuhan layanan publik yang harus lebih terintegrasi, efisien, dan scalable dalam bidang medis, yang dimana yang data medis masifnya itu eh, ada peningkatan volume data menggunakan IoT dan citra radiologi, memerlukan penyimpanan dan pemrosesan terdistribusi secara real time. Lalu ada aspek kritikalnya, yakni layanan kesehatan bersifat mission critical. Ya, kegagalan sistem dapat berakibat fatal sehingga membutuhkan reliabilitas tinggi. Okay. Aspek kritikal itu sangat penting sehingga membutuhkan reliabilitas tinggi atau no single point of failure. Selanjutnya, rumusan masalah dan ditemukan dalam kajian literatur ini, yakni itu masalahnya itu belum ada pemahaman menyeluruh mengenai pola arsitektur dan di layanan kesehatan digital saat ini, dan adanya masalah fragmentasi sistem dan buruknya interoperabilitas data. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi tren arsitektur dan teknologi kunci dalam 5 tahun terakhir, mengaitkan hasil kajian dengan konsep akademis, melakukan distributed file system atau DFS, dan failure recovery dan fault tolerance. Baik, selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Saudari Risma Maulani Iskandar. Boleh langsung saja. Oke, selanjutnya ada metodologi dan konsep dari kajian literatur ini, yaitu penelitian ini menggunakan metode sistematik literatur review atau biasa disebut itu SLR, yang mengacu pada pedoman Prisma dan Kitchenham dengan sumber artikel dari basis data bereputasi seperti Scopus dan IEEE Explore dalam 5 tahun terakhir. Dalam kajiannya, sistem terdistribusi dijelaskan sebagai sekumpulan komponen yang tersebar pada beberapa komputer dan berkoordinasi untuk mencapai tujuan bersama. Namun, tetap tampil sebagai satu kesatuan bagi pengguna. Komponen kunci yang dibahas meliputi distributed file system atau yang sering disebut juga DFS untuk penyimpanan tersebar, serta mekanisme fault tolerance dan failure recovery yang memungkinkan sistem tetap beroperasi atau pulih dengan cepat meskipun terjadi kegagalan pada sebagian komponen. Oke, next. Nah, selanjutnya ada konsep dasar sistem terdistribusi. Yang pertama itu ada transparansi. Komponen tersebar di banyak node, namun tampil sebagai satu kesatuan bagi pengguna. Yang kedua ada
Distributed File System atau DFS. Nah, di DFS ini ada dua. Yang pertama memungkinkan akses file serentak lintas lokasi, dan yang kedua mendukung high availability melalui replikasi data. Dan yang ketiga ada fault tolerance atau recovery. Dan untuk fault tolerance and recovery ini ada dua juga. Yang pertama ada fault tolerance, sistem tetap jalan meski ada komponen gagal. Dan yang kedua ada fault recovery atau deteksi otomatis, heartbeat, isolasi kegagalan, dan pemulihan melalui failover. Nah, selanjutnya temuan utama dari arsitektur dominan yang pertama itu microservice-nya itu 43,8%. Nah, di sini itu ada pendekatan paling populer yang mencegah sistem menjadi layanan kecil independen. Dan keunggulan dari temuan utama ini itu skalabilitas tinggi, mempercepat rilis fitur baru hingga 35%, dan memudahkan integrasi via API atau RESTful. Dan teknologinya itu menggunakan Docker atau kontainer dan Kubernetes atau orchestration. Oke, next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Syafrizal. Ada pun temuan utama yang kedua yaitu arsitektur dominan. Yang pertama itu blockchain atau distributed ledger yang berinikan 33,7%. Populer untuk menjamin integritas data dan audit trial rekam medis. Yang keunggulannya itu desentralisasi atau tidak ada otoritas tunggal dan keamanan tinggi melalui privacy preserving. Yang kedua itu cloud computing yang menawarkan elastisitas dan manajemen beban otomatis untuk EHR atau electronic health record. Next, ada pun arsitektur EJ dan FOC computing yang berfungsi untuk menempatkan beban komputasi lebih dekat ke sumber data, perangkat IoT pasien untuk mengurangi latensi. Efektivitasnya itu menurunkan latensi jaringan hingga 60% dan waktu eksekusi 38%. Krusial untuk aplikasi real-time seperti pemantauan ICU dan telemonitoring. Yang ketiga itu tetap beroperasi melalui koneksi ke cloud terputus. Next. Adapun implementasi DFS dan fault tolerance. Yang pertama itu ada Hadoop DFS atau HDFS yang digunakan dalam big data kesehatan, membagi data menjadi blok-blok yang direplikasi ke banyak node. Yang kedua itu ada cloud reliability, penggunaan load balancer dan multi-zone memastikan traffic dialihkan otomatis jika server down. Yang ketiga itu resiliency via microservices, yang berarti kegagalan satu modul. Misalnya modul laboratorium itu tidak melumpuhkan semua sistem rumah sakit, tapi cuma beberapa modul gitu. Next, adapun tantangan dan kendala utama. Yang pertama itu ada interoperabilitas, yaitu perbedaan standar format data antar instansi, klinik, lab, atau apotek. Masih menghambat integrasi. Yang kedua itu kinerja blockchain. Yang tantangannya itu isu latensi dan rendahnya throughput transaksi. Yang ketiga itu keamanan. Tantangannya perlu pelindungan ketat terhadap serangan cyber dan kepatuhan regulasi. Yang keempat, ada operasional, kompleksibilitas dalam mengelola ratusan layanan mikro. Itu next, adapun rekomendasi implementasi yang pertama itu ada arsitektur hibrida yang menggabungkan microservices untuk skala, blockchain untuk keamanan data, dan edge untuk latency
rendah. Yang kedua ada standarisasi, yaitu adopsi konsisten standar HL7 PIIR dan OpenIHR untuk pertukaran data medis. Yang ketiga, ada keamanan berlapis yang menerapkan strategi defense in depth dan framework zero trust. Yang terakhir ada cloud native, yaitu desain yang elastis dengan auto scaling dan service breaker pattern. Untuk kesimpulannya itu, sistem terdistribusi adalah fondasi vital bagi kesehatan digital yang tangguh. Yang kedua, microservices dan blockchain adalah dua tren utama yang menjawab tantangan skalabilitas dan kepercayaan. Lalu yang terakhir, kesuksesan transportasi digital memerlukan kolaborasi teknologi, tata kelola, dan komitmen kebijakan standar bersama. Next. Terima kasih presentasi dari kelompok 3. Sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.